Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat air hujan. Sore ini sekolah air hujan Banyu Bening, Masya Allah, berkesempatan ada silaturahim dari beberapa sahabat yang luar biasa. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dimulai dari Ustadz Jihad. Saya nama Jihad Mujium. Kalau asal daerahnya dari Pare Kediri, tapi tinggal di Lampung sudah 30 tahun. Tepatnya di Metro Lampung, mewakili Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah BDM Kota Metro. Oke, lanjutkan. Terima kasih. Saya Gus Yulianto dari LPO atau Lembaga Pengembangan Olahraga dari Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur. Saya Budi Hermawan dari Kalimantan Barat. Kebetulan di sini mewakili LPO Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat. Saya Roli, saya dari Kalimantan Barat, Pontianak, mewakili Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Oh, ternyata beliau-beliau ini dari dua pulau yang besar, yang satu dari Pulau Sumatera, yang tiga ini dari Kalimantan ya, sama-sama ya. Kemudian kok bisa di Jogja bareng-bareng ini dalam rangka apa? Atau kemudian kok sampai sini? Ini ceritanya bagaimana? Sedikit cerita saja. Benar-benar di luar dugaan. Ini bukan mungkin ya. Saya yakin ini adalah skenario Allah, kehendak Allah. Kami berempat ini mengikuti Rakernas Majelis Lembaga Seni Budaya dan Pengembangan Olahraga yang menurut jadwal selesainya itu jam 3 sore, jam 15. Alhasil dari rangkaian acara itu ternyata jam 12 tadi sudah selesai. Kami alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Bambang. Beliau berpikir mau diajak kemana teman-teman ini sambil menunggu sore hari. Kemudian tercetus sebuah gagasan, bagaimana kalau saya ajak ke adik saya, di sana ada sekolah air hujan. Luar biasa, saya benar-benar yang semangat saya. Karena apa ini cukup nyeleneh dan cukup istilahnya membuat pertanyaan besar. Saya harus tahu kok ada sekolah air hujan. Sebab kami yakin bahwa dengan pemanfaatan air hujan, insya Allah setelah ketemu beliau tadi mendapatkan pencerahan, benar-benar ternyata Allah ini menurunkan air hujan untuk kehidupan seluruh makhluk. Terima kasih kepada Bu Ning telah menerima kami dan memberikan pencerahan. Mata saya ternyata juga sudah mulai enak untuk Ini tadi pengalamannya. Salah satu, kita memang punya produk turunan yang namanya tetes air hujan ini ya. Dan ini isinya apa? Ini memang kita produk ini itu tidak kita perjualbelikan, memang kita donasikan bagi mereka yang membutuhkan. Ini untuk diminum, juga untuk luka yang sulit sembuh. Jadi yang lama nggak sembuh-sembuh itu kita tetes ini. Tentu mainannya tetap dengan air hujan, karena tadi bicara bagaimana air yang osmoturnya kecil dan sebagainya gitu. Nah, tolong deh satu-satu pengalaman nih ketika ditetes nih rasanya seperti apa. Dan setelah itu paskanya apa? Mulai dari sini nih, Maluli dulu. Semua. Iya. Oh, bisa. Ini bisa langsung tidur nih. Gak apa-apa. Tidur gak apa-apa. Wayai Prabaya tak? ini tadi simpen itu apa cuma kira-kira? Meniting. Kalau sampai tertidur ya biarin aja, misi ya. Oke. Alhamdulillah di luar ekspektasi tadi berpikir bahwa silaturahmi ini hanya Pak Bambang tadi sampaikan, yuk kita main-main
ke rumah adik, saya berpikir mau main silaturahmi ya udah melihat perkampungan dan seterusnya kan saya paling senang yang kayak gitu karena saya senang hal-hal yang sifat-sifatnya yang tradisi, sifat-sifatnya yang heritage gitu, saya senang sekali. Dan kedua, kemudian begitu hadir ke sini, begitu melihat pendopo, saya kaget. Ini kayaknya ada sesuatu yang beda ini gitu kan. Nama sekolah kan sekolah air hujan blok. Ini ada apa pikir kan? Saya berpikir lagi awalnya bahwa apakah karena kemudian di sini sudah lama tidak hujan, maka ada edukasi di sini gitu kan? Tapi udahlah, datang hari pertama berfoto sebentar, saya lihat ada bak penampungan, saya lihat instalasi kayak gimana. Oh, ini ternyata ya. Udah, akhirnya dia masuk sini dan segala macamnya. Alhamdulillah, Bu Ning, terima kasih dengan segala macam sharing sesi kita. Saya juga tadi udah sempat sharing terkait dengan bagaimana kemudian kebermanfaatan air hujan yang pada hari ini yang memang membuat apa ya, melakukan edukasi terkait bagaimana memanfaatkan air hujan itu memang sulit gitu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini lingkungan kita yang tanda kutip sudah sakit gitu ya, dengan berbagai macam apa ya, berbagai macam yang terjadi di kita ini ya, segala sesuatunya ya kembali poinnya yang saya tangkap adalah bagaimana kita coba bisa merubah mindset. Itu kata kuncinya, mindset yang selalu positif, segala sesuatu itu harus disyukuri, berpikir positif terus ya. Pada akhirnya ya kita semua yang ada di sini disuruh baring, diteteskan gitu, diteteskan. Saya bingung juga nih, apa diteteskan? Awalnya ragu juga gitu kan. Ini mata iya, mata tidak sakit, pikir kan. Ini ya karena indera mata ini sangat penting, bukan berarti yang lain tidak penting gitu kan. Tapi pada akhirnya begitu diteteskan, kok ada rasa apa ya? Kayak kita kena sakit mata, dikasih obat tetes mata, kayak apa, agak kayak ada pasir gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah disampaikan digerak-gerakkan mata dan seterusnya, pada akhirnya setelah itu 2 menit kemudian dibuka, kok berbeda gitu, pandangan jadi enak gitu ya. Terkadang juga kita berpikir bahwa sesuatu yang dimasukkan ke mata itu kan sakit gitu ya, sakit, dan setelah itu pasti sakit. Tapi alhamdulillah apa ya, sudah lebih enak gitu ya. Apakah ini memang apa ya, menjadi kekuasaan yang di luar kemampuan manusia untuk berpikir? Ya inilah, Allah yang memberikan kita apapun di muka bumi ini ya wajib kita syukuri gitu ya. Nah itu kata kuncinya. Gimana kalau Ustaz Teguh nih? Iya. Baik, pada intinya tadi kalau udah cerita masalah air hujan itu tempat kami nggak biasa. Ya kan? Nah cuman setelah sampai sini saya baru pikir, nggak pernah berpikir sampai ternyata air hujan itu kayak gini loh fungsinya gitu kan. Karena bagi kami itu minum air hujan biasa-biasa aja gitu kan. Karena ya tadi saya udah bilang, kami itu mandi itu apa deh biasa air hujan. Nah, cuman setelah tadi itu ada apa sebagainya, kemudian saya simak sebagainya. Saya simak makanya saya belum banyak nanya tadi. Saya perhatikan terus ini fungsinya. Nah, setelah itu saya baru berpikir, ada ibu mertua saya dan bapak mama saya itu memang tidak pernah ngomongin selain air hujan. Nah, saya baru tahu di rumah itu kenapa mama dan bapak saya itu segar, kemudian banyak tong air. Nah itu sampai di rumah itu ada namanya tong yang dari kayu pilihan. Nah ternyata fungsinya ya sampai di sini baru saya terbuka. Makanya ya, alhamdulillah ya Allah. Saya tidak pernah Pak, artinya saya ini Japon, Jawa Pontianak, tapi saya kalau ke Jawa makanya sangat penasaran. Ya kan, sampai saya di Jawa, ketika ke Jawa tolong sepatunya dilepas, ya, biar yang penting kaki kamu nginjak tanah Jawa dulu. Jadi maka dari saya kan kamu ini memang suka saya beli dan sebagainya. Tadi ada satu
obat. Dari saya penasaran juga dari itu. Awalnya saya videokan, kena nggak saya ini? Baru kena kan? Kena kan saya ini? Akhirnya setelah ditetes tadi awalnya enggak pedih ya Pak ya? Makanya ketika Bapak tadi ngomong pedih, saya kira enggak gitu kan. Tapi setelah ditarik ini, turun ke bawah, kok kayaknya berdiri, kemudian ada apa ya? Iya reaksi Pak, reaksi kayak ada kotoran mau keluar. Kemudian airnya lebih banyak kayaknya yang keluar. Kayaknya tadi saya sedikit ya Mas ya. Nah, tapi kok kayak sampai nangis ya. Nah, kemudian 2 hari ini Bu latihan karena saya seminggu nggak pulang rumah itu kan. Karena udah kegiatan. Nah 2 hari kemarin di hotel tuh saya mengatasi berat. Nah, sampai tadi di mobil pun tidur. Nah ini kayaknya lebih segar Pak. Nah gitu. Nggak tahu kalau mana yang cantik lebih segar. Oh iya. Dengan mana duit biasanya. Karena kalau tidak ada pusing kepala. Ini akhirnya saya ke Jawa, jauh-jauh dari Kalimantan, dari Asia. Artinya ada 2 ilmu yang kami dapat setelah hasil kegiatan, ternyata ilmu yang tidak disengaja. Artinya Allah menunjukkan jalan kita ke sini Pak ya. Jadi dapat jalan kuning. Inilah manfaatnya. Insya Allah Bu, mulai hari ini saya coba mencek minimal di dalam keluarga saya dulu. Nah gitu, mau saya coba kan. Air hujan ini ternyata seperti ini loh, ya kan? Nah ini air hujan. Nanti saya juga bilang kan, saya air hujan itu bisa seperti ini. Setidaknya menguatkan agar ini tetap menjadi budaya jangan tergeser oleh ini loh gitu. Ya, kalau Ustadz Agus gimana nih? Kalau saya sebenarnya gini Bu, emang dari memandangnya ke sini tadi emang dari Allah yang ngasih. Kan urutan itu sebelum ke sini tuh kayak drama. Oh gitu. Jadi kita habis sholat duhur tadi kan. Nah, kita kan sebenarnya mau balik ke satu duhur nih. Nah, nunggu temen kayak ada teman yang ini kan sama Pak. Dan ditahan nawari kan kita kan sholat bareng nih contohnya kan. Habis itu ternyata sudah kita balik aja ke hotel dan bareng sama Pak Jihad sama teman-teman ini. Habis itu seperti tadi bapaknya disuruh ke tempat-tempatnya yang sini. Sebenarnya ini kan memang bukan rencana kita sebenarnya. Tapi memang ngaturnya itu indah. Kalau saya seperti itu. Kemudian di sini tadi kalau di saya sendiri belum jarang sih, karena kan nggak pernah minum air hujan. Seperti itu. Iya bukan karena berbeda berbeda belum memahami seperti itu Pak. Tapi ketika tadi di sini kan dites nih air bermacam-macam air Iya. Ternyata apa ya yang paling rendah itu kemurniannya itu memang paling bagus air hujan terbaik. 20 atau berapa tadi ya? Iya, maka kalau dapat hujan yang deras dengan petir itu sangat murni. Itu tadi kan ada air sumur, air sumur Bu ya? Iya, Air sumur dicampur dengan air hujan. Ternyata untuk bedanya turunnya lebih banyak. Dari 130 jadi 80 saja. Kemudian tadi sama kita ditetesin dengan air air hujan Bu ya isinya Bu ya. Sama rempah itu emang terasa berbeda sekali dengan dari awal gitu kan. Ini tubuh juga agak beda juga nih kayaknya. Jadi kayak enteng gitu kan di tubuh itu. Tapi di tete juga terang. Dan juga habis seperti ini kan beda nih, terangnya tuh berbeda dengan yang tadi gitu. Memang ada nggak tahu nih isinya apa, enggak sangat penasaran seperti itu. Tapi pada akhirnya emang sangat bermanfaat bagi kita itu. Mungkin air hujan juga sangat nanti kita mulai sekarang nih ya di rumah nanti kita kembangkan seperti itu ke teman-teman juga yang belum paham kan kita pahamkan. Mungkin dari saya nanti satu saat kalau bening ke sana bisa nanti bisa. Karena sering ke Kalimantan. Nah sekarang nih yang terakhir nih sebelum kita ngobrol lagi gimana nih? Ada permintaan dari saya. Coba Bu Ning menyampaikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang sudah diamalkan oleh Bu Ning. Tertuang dalam surat apa, ayat berapa, walaupun tidak seperti Adi Hidayat.
dengan ayat-ayat yang dengan yakini, biar teman-teman kita nanti juga kena virusnya. Oke, boleh nanti disampaikan. Nah, ini terakhir gimana nih setelah ditetes ini? Rasanya memang cemerlang setelah ditetes ini. Benar, ini bukan untuk promo karena ini tidak dijual bebas. Ya. Kan begitu. Sebetulnya poinnya seperti yang disampaikan sama Ustaz Umi tadi, bahwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah seluruhnya untuk makhluk yang namanya manusia. Ketika kita mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, apa yang ada di sekitar kita, itu semuanya ada manfaatnya, nggak ada yang nggak ada manfaatnya. Tapi bagaimana kita untuk tahu hikmah dari manfaat masing-masing ini, maka itulah diperlukan orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memahami, orang-orang yang mau belajar, kan begitu. Nah, terkait dengan air hujan, bagaimana disampaikan oleh Allah di Al-Furqan 48, dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit. Maka kemudian kenapa air hujan ini sangat mendukung kesehatan, seperti disampaikan di An-Anfal 11, bagaimana mampu mengokohkan telapak kaki, karena telapak kaki yang kokoh artinya seluruh tubuh kita akan kokoh. Nah, luar biasa, itulah bagian kecil dari berkahnya air hujan sebagaimana disampaikan di Hoax Mila. Itu hanya irisan-irisan kecil, bahkan kita bisa melihat ada berapa puluh ayat terkait dengan air hujan ini. Bagaimana air hujan menghidupkan tanah mati, bagaimana air hujan menyuburkan tanah yang tandus. Ini bisa kita kulik selanjutnya, karena ternyata kita manusia ini dari selipat kita, dan bagaimana dia air hujan ini ketika masih di dalam tubuh kita akan menghidupkan sel-sel mati kita. Sahabat air hujan, inilah salah satu hikmah atau manfaat kita bisa silaturahim sore ini dengan tamu-tamu yang luar biasa. Kalau tadi disampaikan sama Ustaz Ubi, oh ini sangat tidak mudah. Iya, tapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Karena itulah pentingnya kita untuk terus-menerus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Semoga menginspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan salam air hujan. Ngombe banyu udan. Bentara edan dimulai dari saya. Saya. Saya.